Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kali ini akan saya coba demokan penggunaan dari Webmin, salah satu kontrol panel hosting. Ya. Ini kalau diketik ini 192.168.23.2 munculnya ini ya. Kalau diketik 192.168.23.1 munculnya ini. Ya. Kalau misalkan Anda perhatikan supaya tahu ya. Kalau misalkan Anda mau menambahkan lagi misalkan Pak, kalau misalkan 23.3 munculnya yang lain misalkan. Ya. Kalau misalkan Anda ingin menambahkan satu lagi halaman web misalkan 23.3 misalkan contoh ya. Ini kalau saya ketik 23.3 tampilnya kan seperti ini ya. Mau diganti halaman webnya, misalkan halaman webnya saya ambil oke ya, saya lanjutkan lagi. Saya mencari di harddisk eksternal halaman web. Oke ya, ini saya masuk ke ini landing page. Saya pilih salah satu lah, misalkan yang ini ya, misalkan. Ini tampilannya apa? Oke, tampilannya inilah misalkan ya. Berarti kalau saya ketik yang ini 23.3 nanti munculnya yang ini. Gitu aja. Ini saya nggak bahas yang DNS-nya ya, saya bahas yang gampang dulu, yang gimana sih Pak cara membuat virtual host, cara membuat beberapa domain, beberapa web server, tapi menggunakan control panel hosting, misalkan Webmin atau ISP-config atau cPanel atau Agenti, misalkan. Anda nggak harus sama dengan saya ya, saya kan pakai Webmin. Anda kalau pakai yang lain silakan. Soalnya kalau saya pakai EHCP, ya EHCP, itu di Debian 12 ada yang masih trouble filenya. Kemarin malam jam 12 saya coba, nggak bisa itu, trouble. Makanya saya coba cPanel yang lain. Jadi nggak harus pakai Webmin ya, yang bisa yang mana lah ya. Kalau Anda bisanya yang Closed ya yang Closed. Pak saya bisanya yang HCP Pak, lebih gampang Pak, silakan. Kalau yang Agenti ISP-config di sini ada tutorialnya di buku ini. Halaman 7 sama halaman 13 kalau nggak salah. Monggo, pakai yang lain silakan juga nggak apa-apa ya. Yang penting Anda sama kelompok Anda itu mendemokan, mempresentasikan ke saya terkait tentang control panel hosting. Ya. Misalkan yang ini ya. Berarti nanti kalau dibuka 23.3 nanti munculnya yang ini. Ya. Ini kan sementara ini kan kalau 23.3 kan kalau di refresh tampilannya ini kan. Ya. Supaya muncul yang ini, nah, caranya gini. Pertama Anda harus siapkan dulu file webnya. Ya. Namanya misalkan terlalu panjang Anda ganti nggak apa-apa ya. Misalkan namanya ganti misalkan konstruksi misalkan Mas. Konstruksi. Misalnya gini lah ya. Contoh aja. Habis itu Linux-nya. Anda install dulu control panel hosting-nya. Installnya minggu depan lah saya ajari ya. Sekarang cara nyetingnya dulu aja, penggunaannya lah. Anda login kalau pakai Webmin, username-nya adalah root, password-nya 1. Masuk ke seperti ini tampilannya ya. Berarti antar control panel 1 dengan yang lain itu tampilannya UI-nya beda-beda. Ini tampilannya seperti inilah. Ya. Saya menggunakan Debian Linux 12, Webmin-nya versi sekian, gitu ya. Jamnya udah sesuai dengan sekarang. Laptop saya speknya Core i7 generasi ke-6 dan seterusnya lah ya. Nah, ini ada monitoringnya. Nah, untuk supaya halaman web tadi itu masuk ke dalam Linux sampean, Anda config-nya ya hanya melalui web browser aja, nggak pakai masuk ke sini lagi, nggak usah, masuk ke Linux ini nggak usah, dari sini aja ya. Nyetingnya dari sini aja. Berarti Webmin tadi kalau mau logout dari sini ya, ini logout. Nah, ini sign out atau logout ya. Berarti username-nya admin huruf kecil.
passwordnya 1. Admin, sorry, root passwordnya 1. Gitu. Tergantung installnya. Tadi Anda installnya apa gitu ya, username-nya apa, passwordnya apa ya. Yang gampang aja lah. Gitu ya. Ya kalau sudah, sekarang kita coba mengupload ya, mengupload halaman web ke dalam Linux kita. Kalau dulu, kalau yang tugas 2, tugas 3, itu kan Anda harus install OpenSSH, terus apa Mas, harus pakai WinSCP dan lain sebagainya lah ya, putih gitu ya. Kalau di sini nggak usah. Tapi tetap ya, di Linux-nya itu ya diinstal dulu. SSH-nya diinstal dulu. Cuman untuk nguploadnya kita nggak pakai WinSCP ya. Pakai cPanel ini, bukan cPanel, control panel ini, webmin. Jadi kita masuk ke tools, file manager. Ini yang webmin ya, barangkali Anda lihat di YouTube. Pakai yang EHCP tampilannya beda, yang cPanel beda. Gitu. Terus kita masuk ke tempatnya web itu kan ada di directory kita. Kita masuk ke directory kita. Home namanya siapa gitu ya. Berarti kita buat user dulu ya. Buat usernya gini caranya Mas. Masuk ke terminal. Masuk ke terminal, kita buat user dulu. Ini kan root ya, kita buat user dulu ya. Add user, namanya misalkan Jonathan JH Mas ya. Ini aja. Jonathan. Ini aja. JO apa JHO? Di sini aja ya cuy ya. Oke, Jonathan gini aja ya, enter. Passwordnya 1 gitu aja ya. Udah di enter aja. Seperti ini, ya. Terus kalau sudah, sekarang kita coba logout, kita login menggunakan Joe tadi ya. Coba ya. Logout. Namanya kan Jonathan tadi ya. Username-nya Jonathan. Iya bener ya. Passwordnya 1. Oke. Ini yang bisa ngedit itu hanya root ya. Yang bisa ngedit hanya root. Gitu ya. Jadi kalau orang lain nggak bisa ngedit ini ya. Saya masukkan lagi di sini root, passwordnya 1. Ya. Kalau sudah, ini kan sudah ada user namanya Joe ya, Jonathan tadi kan ya. Gitu. Terus langkah berikutnya adalah tools, file manager. Saya masuk ke home, Jonathan ini ya, Jonathan. Ya. Filenya tak taruh sini mas. Cara naruh filenya di sini gampang. Tinggal diklik file, upload current directory. Anda checklist yang directory upload. Ini diklik. Anda pakai drag and drop bisa mas. Contoh ya drag and drop. Ini kan konstruksi ini kan. Ini tinggal diklik, di drag ke dalam webnya tadi. Ini taruh sini. Kalau udah muncul tulisan copy, udah lepas. Kalau sudah upload, dia proses upload. Ya. Udah di sini nanti muncul satu file namanya konstruksi. Ya, kalau udah berhasil. Ini ya konstruksi. Tapi kalau nggak kita setting, ya sama aja. Tampilannya seperti ini. Ya ini. Cara nyetingnya gimana Pak? Cara nyetingnya seperti ini. Anda masuk ke server Apache, gitu ya. Terus masuk ke sini, buat baru lagi kita ya. Create virtual host. Di sini ada alamatnya. Ingat, Anda harus buat IP dulu ya. Berarti sebelum Anda membuat virtual host, Anda harus buat IP. Cara buat IP-nya gini. Masuk ke networking. Bukan networking, sorry. Networking, network configuration. Network interface. Kalau di Linux real kan nano spasi slash etc slash network, nah gitu kan. Di sini nggak usah pakai klik gitu aja. Jadi pengetahuan tentang perintahnya nggak sebegitu banyak gitu aja. Ya pakai web browser aja. Terus di sini kita membuat interface ya, alias ya. Ini contoh saya menggunakan npost 8.22. npost 8.22. Yang ini 23.3. Cara membuatnya gampang ini ya. Misalkan Anda mau menambahkan IP lagi gitu misalkan. Jadi nggak aja add new interface ya. Add new interface ini. Ya. Add new interface tinggal ditambahkan di sini namanya apa. ENP apa gitu Mas.
Sama dengan ini loh. Contohnya. Nah, ini diklik. Ini muncul namanya apa? Npos 8.22. Diaktifkan apa enggak? Oh iya diaktifkan. IP-nya berapa? Gitu aja. Gitu aja. Kalau sudah jangan lupa save and apply. Gitu. Ya. Otomatis Anda nggak usah slash etc, slash ini.d, slash networking, spasi restart, nggak usah. Kalau pakai control panel hosting. Kalau sudah seperti ini, kita coba masukkan lagi ya. Kita coba masukkan lagi ke server Apache. Kita buat baru lagi yang 23.3 ya. Create virtual host. IP-nya dimasukkan IP-nya. Ini. IP-nya dimasukkan 23.3. Terus portnya adalah 80 kan itu ya. 80. Dokumen rootnya nanti halamannya ada di mana? Lokasinya tadi kan ada di Jonathan ya, home/Jonathan. Jonathan besar kecil pengaruh. Jonathan. Slash namanya tadi kan konstruksi. Konstruksi. Bener ya? Namanya itu ya. Konstruksi. Oke. Udah. Kalau sudah, ini biarin aja, server name-nya biarin aja, soalnya kita nggak pakai DNS, hanya web server aja. Kalau sudah ini kita buat otomatis aja ya namanya ya, otomatis aja namanya, biarin aja. Yang Anda setting cuma ini aja, IP, terus portnya berapa, lokasinya ada di mana, file webnya. Oh di sini Pak, ya udah, create now. Udah jadi ini 3. Kalau sudah kita klik ya, di sini ada tombol apply change. Perubahannya disimpan. Ya, IP sudah, ingat harus buat IP dulu. IP sudah, buat virtual host sudah, gitu ya. Kalau sudah kita edit sekarang, kita klik virtual hostnya, virtual servernya. Nanti muncul seperti ini, Mas. Terus yang Anda edit adalah yang ini, edit directive, ya. Di sini ditambahkan lokasinya. Ini kan udah ada ya. Ini sudah ada nih. Kalau sudah ada seperti ini, save and close. Otomatis ya. Berikutnya kita masuk lagi ke sini. Global configuration, kita masuk ke edit config file. Anda di sini tambahkan 3 baris lah, yang ini. Ini, directory/home. Ini tinggal di blok, terus di copy ya, copy paste ke bawah bisa. Atau diketik manual juga bisa. Ya. Tambahkan, aslinya ini nggak ada Mas. Ya, perhatikan. Baris 177 sampai 181 itu nggak ada aslinya. Ini saya copy dari atas. Defaultnya itu kan default www kan. Nah, ini biarin aja, nggak usah diganggu. Anda buat baru lagi di /home. Seperti ini. Ingat besar kecil berpengaruh. Kalau sudah, ini kita simpan dan tutup. Udah. Kalau sudah, sekarang kita coba change. Ingat segala macam perubahan wajib disimpan. Dan kalau sudah di sini nggak ada ya, /etc /ini.d nggak ada. Sekarang kita coba. Udah gitu aja kita coba sekarang. Ini kita refresh. Ini kan muncul seperti ini ya, perhatikan. Ini kan muncul seperti ini kan ya. You don't have permission. Anda nggak diizinkan kan gitu ya. Kita masuk lagi ke sini. Kita masuk ke global configuration. Ini lokasinya ada di Apache web server ya. Apache web server. Edit config. Kita lihat di home tadi, Mas. Di home. Ini ya. Ini sudah benar, required all grid, udah benar ini. Terus kita save, close. Kita lihat di exciting virtual host. Ini adalah virtual host yang udah diciptakan. Kita lihat portnya udah benar. Lokasinya home Jonathan konstruksi. Ini udah benar. Kita cek di tools terminal. Di directory konstruksi ini benar nggak ya? Kita lihat. ls/home. Enter, ada nggak Jonathan? Ada itu ya, Jonathan. Terus kita masuk ke Jonathan. Berarti ls/home Jonathan. Jo gitu aja, tekan tab. Enter. Konstruksi. Kita lihat
ejaannya bener nggak ya? Konstruksi ya. Terus kita lihat lagi di ls spasi min l. Sorry. Kita masuk lagi ya. cd slash home Jonathan ls spasi min l. Konstruksi. Anda lihat di situ hak aksesnya rwx, rminx, rminx ya. Yang depan ini loh Mas Mbak ya. rwx, rminx, rminx. Berarti konstruksi itu hak aksesnya adalah 755 rwx, rminx, rminx. Sekarang kita lihat di dalamnya konstruksi, ada nggak isinya? Konstruksi ls spasi min l. Itu sudah ada itu ya. Sudah ada. Jonathan semua, miliknya Jonathan semua. Nah, kenapa kok nggak bisa? Kok nggak bisa berubah? Ya, kita coba. Caranya gini. Kita masuk lagi ke server, web server. Ini kita klik ini, terus kita refresh. Kalau sudah di ini ya, refreshnya ini ya, flyching. Dipilih dulu, terus kita klik refresh. Kalau sudah, kalau muncul seperti ini forbidden, tidak punya hak akses, kita refresh. Ini nggak mau, kita rubah hak aksesnya menjadi 755 ya. Masuk ke tools, terminal. Caranya ini cuma diulang-ulangi aja. Berarti saya masuk dulu ke cd spasi slash home Joe. Udah seperti ini. Terus chmod 755. Sorry bukan chmod ya. chown. Ching owner www min data titik www min data spasi konstruksi. Enter. Kita lihat hasilnya. Udah. Sekarang kita coba masuk ke server Apache, kita refresh. Refresh lagi. Masih nggak bisa ya. 23.3 bisa nggak di ping? Jangan-jangan 23.3-nya belum bisa di ping. Kita coba. 23.3. Bisa ya. Pastikan IP-nya bisa di ping dari klien. Gitu ya. Bentar. 23.3 konstruksi sudah benar. Tools terminal nano spasi slash etc apache2.conf. Saya lagi barangkali salah ketik. Besar kecil pengaruh. Home option index follow symlink required. Ini udah benar. Saya cek lagi di cd slash etc apache available ls spasi min l. Di sini ada satu file lagi baru namanya webmin, yang bawah itu yang 188. Kita lihat yang webmin yang bawah itu, yang dibuat jam 8 ini. Ini kita buka filenya ini. Nano spasi webmin 3357 ini. Enter, kita cek virtual host hurufnya benar 192.168.23.380. Dokumen rootnya itu di home Jonathan konstruksi. Oke. Ini sebentar, saya curiganya di sini ya. Ini saya keluar dulu coba. Saya curiganya di sini. Sebentar, saya lihat dulu yang atasnya dulu. 3377. 3-nya kurang satu kali ya. 377 enter. Ini filenya beda sama ini kan ya. Ini kita coba. Ini kan kurang ya tadi kan. Dokumen root ini. Berarti kesalahannya ada di sana tadi. Berarti kita coba keluar. Ini kita hapus dulu yang ini. Yang ini kita hapus. RM spasi webmin
Ya gini ya. 3335 ini kita hapus, kita copy file yang atasnya cp spasi webmin, ini kita copy menjadi misalkan tadi kan namanya kan Jonathan ya, jonathan.conf ini, enter, kita buka lagi nano spasi Jonathan, enter, ini kita ganti IP-nya menjadi 23.3, ini diganti lokasinya bukan di Ihya tapi di Jonathan. Jonathan slash konstruksi udah seperti ini aja, kita simpan F2 tekan Y, udah kita restart ya, Apache 2 restart, udah. Kalau sudah sekarang kita coba masuk lagi ke server Apache, kita refresh, nge-refreshnya ada klik dulu virtual hostnya ini. 23.3-nya mana tadi ya? Kita buat lagi. Kita refresh. Ini tadi kan hilang ya. Kita buat lagi. Ini ya. Portnya 80. Ini biarin aja dulu. Oke, saya copy dari sini lah. Ini 23, ini udah. Oke ya. Ini saya ganti loh. IP-nya dulu ya, bentar. IP-nya sorry. Bawahnya Pak Ihya. Oke. Ini diklik, bawahnya di scroll. Yang ini loh. IP-nya dimasukkan. Ini portnya 80. Dokumen rootnya tadi ada di ini ya. Save. Sudah ya, ini ya, konstruksi ini sudah, 23 ini sudah semua. Kita flying. Ya, kalau sudah kita lihat refresh. Ya. Masih nggak bisa, kita cek terminal cd/etc apache site available ls-l, yang bawah itu kita hapus webmin. Oh gini, berarti yang webmin kita hapus, atau yang coba 577. Oke. Nano RM Jonathan. Udah A2 Insight webmin 577. Oke. Refresh. Oke, ini kita pilih dulu. Kita refresh. Refresh. 23.3. Kita coba melalui terminal 192.168.23.3. Nggak diizinkan. Yes. ls cd/home. Kita lihat Jonathannya itu Anda lihat di situ rwx min kan. Kita rubah chmod. Ingat usernya itu harus rwx rmin-x. Berarti chmod 755 Jonathan spasi min r besar. Terus kita restart init.d
Apache 2 restart. Sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Udah bisa ya. Nah, tadi kenapa nggak bisa? Soalnya directory home usernya yang Jonathan tadi itu hak aksesnya masih rwx rwx min gitu ya. Saya kembalikan error lagi ya. Aslinya gini aslinya. Ini aslinya Mas. R min itu. Berarti saya buat error lagi ya. Jadi chmod kalau Anda misalkan 700 terus Jonathan terus min r, hasilnya seperti ini nanti. Ini kalau saya refresh seperti ini. Anda kalau ngerjakan terus kondisinya seperti ini, berarti kemungkinan user yang Anda buat, Jonathan misalkan, hak aksesnya masih seperti ini, ya. Anda lihat ls spasi min l. Ini masih rwx min. Supaya bisa diakses ini, Mas, supaya nggak forbidden, maka dikasih hak akses 755. Ini ya, enter. Sudah cuma gitu aja, tinggal di refresh gitu aja. Nah, ini udah beres. Kalau Anda ingin misalkan webnya mau Anda berhentikan semuanya, ini kan masih bisa diakses ya. Kalau 2 muncul seperti ini. Kalau ini Anda ganti 1, munculnya seperti ini. Kalau Anda ingin memberhentikan semua webnya, Anda tinggal masuk ke ini, kontrol panel hosting, Anda masuk ke server, Anda klik aja yang di sini yang pause. Ya. Masuk ke Apache. Di atas ini Mas, Mbak, itu ada tombol pause ini loh. Stop Apache. Kalau Apache-nya hanya stop ini. Ya, ini dari proses merah ini. Terus Anda coba refresh lagi halaman webnya, misalkan yang ini ya. Anda refresh, hasilnya nanti seperti ini. Dia akan error. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau ingin bisa dijalankan lagi webnya ini yang 23.1, 23.3, termasuk yang 23.2. Sebentar. 23.2, maka nah ini kan di sini harus diaktifkan lagi ya. Jadi dipilih yang mana, ini, terus diaktifkan lagi gini. Terus kita refresh. Nah, udah bisa lagi. Beres ya, ini untuk tugas yang minggu depan. Udah silakan dikerjakan yang tugas hari ini. Yang kontrol panel hosting.